hendaknya memiliki bekal untuk mampu dalam mengontrol emosi, baik itu emosi negatif maupun emosi positif. Dengan mengendalikan emosi yang baik, kita dapat menyesuaikan diri secara psikologis dan mampu menemui, mengakui, dan mengelola perasaan pada situasi tertentu. Mengendalikan emosi itu bukanlah bentuk atau cara menghilangkan emosi tersebut, akan tetapi bagaimana kita dapat memberikan respon terhadap situasi-situasi tertentu. Kemampuan mengelola, mengendalikan, dan mengontrol emosi disebut dengan regulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini sangatlah dibutuhkan dalam diri seseorang. Lalu, mengapa regulasi emosi itu sangat penting? Karena dengan meregulasi emosi, kita jadi tahu tindakan apa yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari, agar hal yang kita putuskan tidak berdampak negatif. Faktanya, saat ini bahkan sejak dahulu banyak permasalahan yang terjadi akibat seseorang yang emosinya tidak terkendali dengan baik. Contohnya, ketika seseorang sedang dalam masalah, sedang sedih, otomatis kita menangis dan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, bagi beberapa orang menganggap menangis itu adalah cengeng. Orang cengeng dikategorikan sebagai orang yang lemah. Tidak hanya itu, ada juga orang yang sedang marah, tetapi malah disuruh untuk tetap sabar dan menahan amarahnya. Ginilah teman-teman, menjadi sabar memanglah sesuatu yang baik. Akan tetapi, marah juga bukan sesuatu yang harus ditahan-tahan. Nah, pada situasi yang ini, seseorang memiliki berbagai macam rupa dan karakter, serta perilaku unik yang tentu berbeda dan menarik. Seseorang memiliki karakter, pembawaan, bahkan perilaku yang berbeda dan telah terbentuk sejak utuh dari lingkungannya. Ada yang ceria, riang, aktif, bersosialisasi, bahkan berorganisasi, dan tegar menghadapi segala situasi serta peristiwa yang ada di hidupnya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang juga yang kalut, sedih, dan terbebani dengan peristiwa-peristiwa, kemudian cenderung menghadapi segala macam problem dalam hidup dengan pemikiran dan asumsi negatif. Tak jarang, regulasi emosi yang belum baik membuat pengaruh besar seseorang dalam menghadapi permasalahannya. Emosi yang kita rasakan itu sifatnya otomatis. Emosi sedih otomatis, bahagia otomatis. Pokoknya setiap emosi sifatnya otomatis. Setiap ada stimulus dari luar, pasti emosi itu akan muncul. Akan tetapi, perilaku kita setelah mendapatkan emosi itulah yang akan kita kontrol supaya tidak larut dalam emosi yang kita rasakan. Maka dari itu, yang diperlukan untuk mengatasi masalah di atas adalah seseorang harus mampu dalam meregulasi emosinya. Di sini, regulasi emosi berfungsi untuk meredam emosi yang kemungkinan akan meledak-ledak yang disebabkan oleh suatu faktor. Karena pada dasarnya setiap emosi itu hendaknya dapat tersalurkan dengan baik. Regulasi emosi yang terrealisasikan dengan baik akan membawa dampak besar pada kehidupan yang lebih positif, seperti kesehatan fisik, mental, akademik, mempermudah berinteraksi dengan orang lain, serta dapat meningkatkan resiliensi diri. Seseorang yang tidak mampu dalam meregulasi emosinya terhadap segala peristiwa yang terjadi, maka akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan serta keberfungsian dalam keluarga dan masyarakat. Emosi yang tidak tersalurkan dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif juga bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu,
diperlukanlah suatu jalan untuk dapat menyalurkan emosi yang tertahan tersebut. Nah, penyaluran emosi inilah yang disebut dengan katarsis emosi. Contohnya nih, seseorang yang sedang dalam keadaan kesal dengan hidupnya dapat melampiaskan emosinya dengan pergi ke suatu tempat yang tinggi ataupun sepi, kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Bagi beberapa orang, hal seperti itu sangatlah membantu dalam melampiaskan emosi negatif dengan tidak memperkeruh keadaan, membuat kekacauan dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Katarsis emosi sendiri merupakan pelampiasan emosi yang tersimpan agar tetap bisa tersalurkan secara positif yang membuat kita merasa lebih lega dan tenang. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai kegiatan dari katarsis emosi. Teman-teman di rumah pengen tahu tidak apa aja nih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan emosi negatif kita? Nah, ada 5 kegiatan yang sangat-sangat aku saranin untuk dilakukan dalam menyalurkan emosi negatif. Yang pertama, dengan curhat. Ini sangat mudah untuk dilakukan karena kuncinya hanya satu, yaitu cari seseorang yang tepat untuk tempat berbagi cerita mengenai kesulitan dan permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian dengan olahraga. Jadi, olahraga ini juga baik untuk kesehatan mental, bukan hanya untuk kesehatan fisik. Olahraga juga dapat memicu pelepasan hormon yang ada di otak, sehingga mampu memberikan rasa tenang, mengatasi stres, dan memperbaiki mood. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan lagu serta bernyanyi. Karena kegiatan tersebut juga bisa menjadi media untuk menyalurkan emosi dan membuat seseorang menjadi lebih baik. Selanjutnya yang keempat adalah dengan berteriak. Dengan berteriak, teman-teman, secara tidak langsung itu dapat meluapkan dan melepaskan emosi atau beban yang tersimpan dalam diri. Tapi yang perlu diingat yaitu jangan coba-coba berteriak di tempat yang ramai ya, karena tentunya akan mengganggu orang-orang di sekitar. Jadi carilah tempat yang luas dan sepi. Biasanya itu di tepi danau, di tepi pantai, ataupun di puncak. Kegiatan selanjutnya untuk menyalurkan emosi yaitu dengan menulis atau journaling. Karena manfaat dari menulis ini sangat banyak sekali, terutama bagi orang-orang yang susah untuk cerita ke orang lain. Teknik menulis ini sangat cocok dilakukan untuk katarsis emosi. Dengan menulis, seseorang bisa mengekspresikan semua hal yang dirasa dari lubuk hati yang paling dalam. Nah, dari 5 kegiatan yang aku saranin tadi, boleh deh dicoba kegiatan mana yang dirasa paling cocok untuk meredakan emosi teman-teman semua. Nah, dari sekilas pemaparan tentang regulasi emosi tadi, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua agar emosi dapat dikelola dan disalurkan dengan baik untuk kedepannya dengan 5 kegiatan katarsis emosi yang aku saranin tadi. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih.